Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama, ada 4 hal yang perlu saya sampaikan untuk meresumsi semua berita yang ada. Pertama adalah bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah 2 hal berbeda. PIK 2 sendiri adalah proyek yang berorientasi ke real estate, itu sudah berjalan sejak 2009. Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima, sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan, itu di luar, dan itu menjadi bagian dari terintegrasinya PIK 2 mulai Maret 2024. Jadi sejak diputuskan bahwa ada area di sisi luar kawasan PIK 2 yang sebelumnya itu dijadikan PSN. Nah, total luasnya kurang lebih di 1.800-an hektar. Jadi satu, pertama adalah PIK 2 dan PSN itu 2 hal berbeda. Itu yang harus digarisbawahi. Kedua, bahwa PSN ini murni investasi dari swasta, yaitu dari kami. Kalau boleh dilihat di Permenko 6 2024 itu ada 233 PSN yang ditetapkan oleh pemerintah. 49 diantaranya adalah swasta. Nah, swasta ini tidak sedikit pun memakai anggaran APBN. Artinya yang PSN yang dikelola oleh swasta yang 49 ini sedikit pun tidak memakai anggaran APBN, jadi murni dari swasta. Perihal PSN PIK 2 sama, bahwa investasi kami di PSN PIK 2 ini 39,7 triliun itu murni dari kami. Jadi tidak ada satupun atau sedikit pun dana APBN masuk ke dalam proyek PSN PIK 2 ini. Jadi yang kedua, tadi saya sudah jelaskan, PSN PIK 2 ini murni investasi dari swasta. Kemudian yang ketiga, bahwa PSN PIK 2 ini tidak menggusur warga. Kenapa tidak menggusur warga? Jadi lokasi di luar proyek PIK 2 yang real estate tadi, yang dijadikan PSN tadi, yang 1.800 hektar itu adalah lahan milik negara. Jadi bukan lahan milik warga sekitar, sehingga dipastikan bahwa proses pembangunan PSN PIK 2 ini tidak sedikit pun menggusur tanah warga. Jadi itu perlu digarisbawahi, sehingga nanti tidak simpang siur bahwa PSN dijadikan alat untuk menggusur warga, tidak. Jadi PSN ini adalah lahan milik negara yang dijadikan PSN, nanti kita kembangkan menjadi destinasi wisata. Kemudian yang keempat adalah bahwa PSN ini dianggap sebagai proyek yang merusak mangrove. Tapi perlu saya jelaskan bahwa dari 1.600 hektar lahan milik KLHK yang dijadikan PSN itu hanya 91 hektar ternyata yang bentuknya mangrove. Bapak Ibu boleh lihat data. Nah, dari sedikitnya mangrove di lokasi yang dijadikan PSN ini, dengan dijadikan PSN kita merevitalisasi menjadi 515 hektar. Artinya membantah dengan tegas dengan data bahwa PSN ini tidak merusak mangrove yang ada, tapi merevitalisasi, menambah dari 91 hektar yang sudah ada menjadi 515 hektar. Kemudian terakhir, yang perlu kami tegaskan kembali bahwa berita-berita yang beredar selayaknya berdasarkan data, sehingga ini mengedukasi masyarakat. Apa sih dampak PSN ini? Dampak PSN ini sangat besar Bapak Ibu. Pertama, terhadap penambahan tenaga kerja. Kita lihat bahwa sekarang kondisi di mana-mana ada pemutusan hubungan kerja, dan PSN ini justru menambah. Kita menargetkan kurang lebih 6.500-an tenaga kerja yang nanti akan timbul akibat PSN ini. Kemudian kami juga sudah menghitung, ternyata memang ada multiplier effect atas PSN ini. Jadi ketika PSN ini berjalan, kemudian ada beberapa restoran, beberapa tenan yang akan beroperasi di PSN ini akan menambah tenaga kerja, kurang lebih 13 ribuan tenaga kerja efek pengganda. Jadi jelas ini manfaatnya besar. Seharusnya ini menjadi edukasi masyarakat bahwa PSN ini tidak merusak, tapi berdampak banyak terhadap masyarakat sekitar. Mungkin itu. PSN PIK 2 ini tidak serta-merta ditunjuk, tapi melalui kajian dan pembahasan.
Jadi perjanjian dengan pemerintah tentu saja adalah satu hal yang pasti, kami harus melaksanakan proyek ini. Ketika proyek ini sudah ditentukan oleh pemerintah dengan segala macam resume dan proposal yang sudah dibahas dan disetujui, perjanjian kami dengan pemerintah harus merealisasikan proyek itu. Jadi tidak ada perjanjian hal-hal krusial atau ini itu tidak ada. Tapi memang perjanjian yang melekat terhadap terhadap PSN PIK 2 ini adalah bagaimana kami selaku pengelola yang ditunjuk oleh negara ini dapat merealisasikan proyek ini, gitu. Jadi itu perjanjian kami dengan pemerintah. Kemudian pemerintah juga akan mendukung serta mempermudah dalam hal perizinan sehingga nanti realisasi PSN ini dapat dicapai sesuai dengan rencana yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian untuk kajian AMDAL, kemudian sosialisasi, kami sebenarnya sudah pernah melakukan kajian AMDAL. Kita sudah menyusun kerangka acuan AMDAL. Kita juga sudah sama melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar lokasi PSN. Gitu. Jadi memang kita sudah lakukan itu dan tidak ada satupun yang menolak. Ada beberapa masukan terkait nanti ketika pelaksanaannya harus hati-hati dan hal itu normatif. Tapi memang secara prinsip disosialisasi AMDAL dengan masyarakat sekitar yang terdampak PSN itu kita sudah laksanakan dan mereka mendukung. Kemudian nanti untuk perihal dari MUI mungkin yang Sofi yang akan menjawab. Cuman kemudian untuk hal lain seperti tanggal laut itu memang kami sudah sampaikan melalui kuasa hukum kami bahwa memang itu bukan dari kami, itu saja. Jadi memang tanggul laut itu bukan dari kami yang melakukan pembangunan. Seperti itu, Gus. Nama Mas Tony. Ya, selanjutnya saya jawab pertanyaan tentang MUI ya, MUI Pusat Mbak ya. MUI Pusat yang dalam Rakernas beliau meminta untuk membatalkan PSN. Nah, saya tidak mewakili PIK pada kesempatan ini sebagai Ketua Umum BKN yang selama ini berkomunikasi dengan para kiai dan para alim ulama tentang bagaimana sih sebenarnya untuk memutuskan sesuatu, apalagi keputusan itu bisa menimbulkan kepentingan umum. Nah, MUI Pusat yang patut kami kritisi adalah MUI Pusat ini belum pernah melakukan tabayun, Mbak. Ya, itu tolong dicatat dan saya bertanggung jawab. MUI Pusat tidak pernah melakukan tabayun ketika beliau memutuskan dalam Rakernasnya untuk membatalkan PSN PIK kepada pemerintah, minta dibatalkan. Padahal PSN PIK ini bukan kemauan dari PIK, tapi berdasarkan Perpres Presiden dan Wakil Presiden saat itu Kiai Ma'ruf Amin. Beliau juga mantan Ketua Umum MUI gitu loh. Nah, akhirnya MUI Banten kan juga kemarin bersuara juga kan gitu. Nah, jadi kami menghormati itu keputusan MUI Pusat seperti itu. Tapi Mbok Iya sebagai seorang ulama, apalagi PSN PIK ini kan tanahnya kosong, tanah mangkrak, tanah terbengkalai yang katanya Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot dalam silaturahmi alim ulama yang ada di Banten kemarin, Ihyaul Mawad. Jadi kalau kita melihat tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, lalu kita tidak merawat dan tidak mengelola dengan baik, maka kita itu berdosa. Jadi negara dalam hal ini melihat tanahnya mangkrak dan terbengkalai, maka tanahnya ini diserahkan, dikelolakan, dan ada perjanjian-perjanjian termasuk mangrove 91 hektar. Di komitmen itu harus dijadikan 500 hektar, termasuk tidak boleh membangun perumahan. Nah, harusnya MUI Pusat itu melakukan tabayun kepada pemerintah, Sesmenko mungkin, tabayun kepada pihak PIK. Nah, selama ini belum dilakukan itu sama sekali. Ya, kita serahkan kepada ulama-ulama, karena ulama itu tidak hanya di MUI saja, ulama itu banyak. Seperti itu, ya Mbak ya, seperti itu. Terus yang lain? Yang Pak Tony, tadi dengan Pemprov Banten sendiri komunikasinya dari manajemen PIK bagaimana? Proses penentuan PSN ini tidak serta-merta sehari dari tidak. Jadi kami mulai dari pembahasan dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Ada ya pembahasan. Kemudian ada juga surat dukungan dari Bupati Tangerang. Kemudian setelah selesai dibahas di Kabupaten Tangerang, kita bahas ke tingkat yang lebih tinggi ke Pemprov Banten. Ada juga dukungan dari Gubernur Provinsi Banten terhadap PSN ini. Artinya
ini tuh dibahas detail, dan tidak serta-merta ketika ini jadi sehari dibahas, jadi tidak. Ini ada proses yang lama. Semua proposal, semua pengajuan, semua perhitungan, semua diuji sampai diputuskan bahwa PSN ini layak proyek ini layak disebut sebagai PSN. Nah, setelah selesai dari Pemprov, kita juga berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di situ juga diuji apakah perencanaan ini layak secara manfaat, secara dampak ke masyarakat dan pemerintah, ataupun semua hal dampak baik atas PSN ini. Dari Kementerian Pariwisata juga sama, sudah mengeluarkan surat dukungan atas PSN ini, kemudian dibawa naik ke Kemenko. Di Kemenko diuji kembali, proposalnya dilihat kembali, semua dikupas tuntas di situ, dan sepakati bahwa ini layak dijadikan PSN. Kemudian diputuskan oleh Presiden bahwa ini yang PIK 2 PSN ini layak dijadikan sebagai PSN. Jadi tidak serta-merta Bapak, ini semua terkait, tidak hanya PIK dengan Kemenko, tidak. Di situ ada Pemkab, di situ ada Pemprov, di situ ada Kementerian Teknis sebagai pendukung PSN. Jadi tidak serta-merta seperti yang kita bayangkan, seperti itu. Jadi menegaskan yang namanya PSN ini kan tanahnya pemerintah, makanya keluar perpres, gitu loh. Nah, selama ini yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ingin kemajuan, memframingnya dengan adanya PSN supaya tanah itu murah. Nah, kan lucu, PSN itu, PIK itu yang ditunjuk sebagai pengelola tidak beli, itu tanahnya pemerintah. Kalau yang beli nih berdasarkan apa sih beli kepada warga? Satu, berdasarkan NJOP. Bisa, kalau di NJOP tidak sepakat misalnya, berdasarkan harga pasaran lebih tinggi. Kalau di harga pasaran misalnya PIK atau dengan penjual tidak ada kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan. Bisa saja per meter itu 200.000, di atas NJOP bisa saja. Nah, itu namanya proyek PIK, paham ya? Nah, jadi ada proyek PIK. Nah, saya tanya nih sama teman-teman media, yang sampean sekarang berdiri ini apa namanya? PSN apa proyek? Proyek. Proyek. Alhamdulillah mengerti berarti ya. PSN PIK. Nah, kemarin kan teman-teman media sempat datang tuh. Itu tanahnya itu kosong, empang, apa itu? Tambak dan lain-lain. Nah, tambak pun petani garap harusnya mereka disuruh pergi oleh negara karena tidak punya surat. Tapi apa? Kemanusiaan Pak Aguan dan PIK sangat tinggi sekali. Mereka diberikan kerohiman. Gitu ya. Ini clear ya.